Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari warga kota Pasuruan, amankan spesialis pencuri handphone hingga tak kuat menanjak truk rombongan pengajian asal Ngerati terguling di Lumbang, satu tewas. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Pengusulan satu nama calon penjabat atau PJ Bupati Pasuruan oleh kalangan legislatif terus mengundang reaksi. Protes bahkan dilakukan melalui teatrikal monolog Senin 7 Agustus di halaman DPRD Kabupaten Pasuruan. Aksi monolog itu menyentil sikap legislatif yang diduga ada transaksional politik dalam pengusulan Nurholis sebagai calon tunggal penjabat Bupati Pasuruan. Ada juga adegan saat 4 ekor bebek dikurung. Kurungan bebek itu dibuat berwarna merah, hijau, kuning, dan biru. Warna tersebut merupakan simbol partai politik. Seorang tokoh memakai topeng lantas membagi-bagikan duit ke bebek. Bagi-bagi uang itu menyimbolkan adanya transaksional politik. Sekitar 10 menit lamanya aksi teatrikal itu ditunjukkan. Aktor teatrikal, Lujeng Sudarto yang merupakan Direktur Pusaka mengungkapkan, aksi teatrikal itu sebagai bentuk kekecewaan atas sikap legislatif. Mereka yang merupakan wakil dari rakyat memiliki hak untuk mengusulkan 3 nama sebagai penjabat bupati. Namun kenyataannya, 50 anggota dewan dari 7 fraksi berbeda itu malah kompak mengusulkan satu nama, Nurholis sebagai penjabat bupati. Karena itulah dicurigai ada transaksional politik dalam pengusulan satu nama tersebut. Karena itulah ia berharap agar ada revisi. Setidaknya usulan tersebut ditambah agar ada pilihan untuk menjadi referensi pusat dalam merealisasikan penjabat bupati di Pasuruan. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, HM Sudiono Fauzan meyakinkan bahwa pihaknya menghormati setiap usulan fraksi. Karenanya, usulan itulah yang akan dikirimkan ke Kemendagri untuk menjadi bahan pertimbangan pusat dalam penentuan penjabat Bupati Pasuruan. Mas Dion, sapaannya menegaskan tidak ada transaksional politik atas usulan tersebut. Jika Nurholis benar-benar tunjuk sebagai penjabat Bupati Pasuruan, ia berharap agar yang bersangkutan bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi di Kabupaten Pasuruan, khususnya berkaitan dengan isu tambang. Gara-gara lupa matikan kompor, rumah Muhdi Waluyo 51 tahun di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan terbakar. Api kemudian juga membakar rumah milik ibunya, Kasiati, 70 tahun. Peristiwa itu terjadi Selasa 8 Agustus pukul 8 pagi. Kebakaran itu pun langsung menjadi tontonan, sebab lokasinya tepat berada di pinggir Jalan Nasional Ruas Malang, Surabaya di Dusun Desa Karangsono. Kapolsek Sukorejo, AKP Saifuddin menjelaskan, api awalnya muncul dari dapur rumah Muhdi. Api dengan cepat membesar dan membakar rumah milik Kasiati. Kedua rumah itu memang berdempetan, temboknya jadi satu dan hanya disekat atau dipisahkan oleh kayu atau triplex yang mudah terbakar. Karena itulah api cepat membesar. Saat kebakaran terjadi, kedua rumah sama-sama kosong. Kasiati sedang sakit dan menjalani rawat inap di Puskesmas Sukorejo. Dia ditemui istri dari Muhdi. Muhdi sendiri sedang di luar rumah, lalu 2 anaknya juga di luar rumah, satu bekerja dan satu sekolah. Sebelum rumah kosong, ternyata salah satu anak Muhdi menjerang air di kompor. Kemudian yang bersangkutan keluar tanpa mematikan kompor. Warga sekitar yang pertama mengetahui kebakaran terjadi. Saat itu, api sudah membesar dan membakar 2 rumah. Mereka pun bergegas membantu memadamkan api secara manual. Tak lama berselang, 3 unit mobil pemadam kebakaran atau damkar tiba di lokasi kejadian dan langsung memadamkan api. Masing-masing 2 unit dari Pemkab Pasuruan dan 1 unit dari PT HM Sampurna. Sekitar 30 menit kemudian, api berhasil dipadamkan. Kebakaran ini membuat pengguna jalan dari arah Malang Surabaya dan sebaliknya sempat berkerumun untuk melihat. Arus lalu lintas juga sempat dikontraflow meskipun hanya sebentar. Saifuddin mengatakan bahwa kejadian kebakaran 2 rumah ini nihil korban, hanya mengakibatkan kerugian material. Warga desa Rasi, Kecamatan Mangil, Kabupaten Pasuruan heboh. Seorang lelaki ditemukan meninggal di mobilnya setelah parkir seharian. Korban yaitu Imam Asari, 55 tahun, warga Kelurahan Peker Ngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Ia ditemukan meninggal dengan bersandar di jok mobil yang dikendarainya, Toyota Avanza, Rabu 9 Agustus pukul 7 pagi. Warga sekitar yang menemukannya pertama kali. Sebelum ditemukan meninggal oleh warga, keberadaan mobil korban terparkir lama, seharian malah, sehingga membuat warga sekitar curiga. Mobil Nopol W1735ZW tersebut diketahui sudah terparkir sekitar pukul 2 siang, Selasa 8 Agustus. Bahkan mobil itu tetap di lokasi semula hingga malam. Karena makin mencurigakan, seorang warga lantas melaporkan hal itu pada polisi. Petugas yang memperoleh informasi langsung datang ke lokasi. Sampai di lokasi, petugas pun langsung mengecek kondisi mobil. Ternyata memang benar ada orang di dalamnya. Namun yang bersangkutan ternyata sudah meninggal.
Petugas kemudian membawa korban ke RSUD Mangil untuk mendapatkan penanganan. Menurut Kapolsek Mangil, Kompol Sukianto, tidak ada tanda-tanda kekerasan ditemukan pada tubuh korban. Korban ditengarai meninggal karena penyakit yang dideritanya. Ketahuan mencuri handphone, remaja berinisial KA diajar warga di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Kejadian ini terjadi pada Kamis 10 Agustus sekitar pukul 3:30 pagi. Menurut keterangan PLTK Humas Pasuruan Kota, Aibda Junaidi, KA sebelumnya telah mencuri satu unit handphone yang diambilnya di belakang wilayah Yonsipur, lalu KA pindah lokasi ke wilayah Gadingrejo untuk melancarkan aksinya yang kedua kali. Namun aksinya yang kedua ini, KA terpergok oleh salah seorang warga yang kemudian mengamankannya. Warga lainnya melihat keadaan ini langsung mencoba untuk main hakim sendiri. Tak lama berselang, anggota Satsamapta yang melakukan patroli keliling langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Gadingrejo. Akibatnya, KA mengalami luka di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke UGD RSUD Purut untuk mendapatkan penanganan. Junaidi juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti yang diduga hasil dari pencuriannya. Barang bukti tersebut yakni satu unit handphone. Untuk saat ini, pihak kepolisian masih menunggu tersangka KA selesai dilakukan perawatan dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan mendalam. Kecelakaan truk rombongan pengajian terguling di Dusun Karanganyar Timur, Desa Karangasem, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jumat malam 11 Agustus. Satu penumpang tewas dalam kecelakaan tersebut, sementara 11 orang lainnya luka-luka. Berdasarkan informasi, kecelakaan maut truk rombongan pengajian yang penumpangnya didominasi ibu-ibu ini terjadi sekitar pukul 8 malam. Rombongan pengajian asal Desa Rebalas, Kecamatan Grati ini hendak menuju acara pengajian dan selawatan di Dusun Karanganyar Tengah, Desa Karangasem, Kecamatan Lumbang. Namun, naas truk Dina Bernopol B9204NE ini tidak kuat melaju di jalan tanjakan di Dusun Karanganyar Timur, Desa Karangasem, Kecamatan Lumbang. Kangakum Satlantas Polres Pasuruan, Ibda Kunevi menjelaskan, kondisi jalan menanjak diduga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Alhasil, truk rombongan pengajian berisi 12 orang ini pun berjalan mundur ke belakang. Truk ini lalu tergelincir dan akhirnya terguling. Belasan penumpang yang ada di bak truk pun seketika terjatuh. Satu penumpang perempuan meninggal dunia, sementara 11 penumpang lain mengalami luka-luka.